Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How is your day? Today we will discuss about biology again with me, and this chapter will be the last chapter in this term. So, do you know what is chapter today? What is our lesson today? Have you read your book? Everyone? Anyone? Have you read? No? Okay. This chapter will be the last chapter, so after we clear this chapter, we will meet the final test. So good luck and prepare yourself, okay? Before we start the study, let's pray with our religion. Pray is started. Pray is over. Before we jump deeper into this chapter, I will check the presence of class. Is Azahra present? Okay. Rafli is present? Okay. Safira? Okay. Konita? Okay. Sukma? Okay. So everyone is here today, and we will start the lesson today. Okay, today we will discuss about immune system. Do you know what is immune system? Everyone? You know? Okay, immune system in bahasa adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem yang memproteksi diri kita dari kuman, virus, bakteri, dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Let's see the next slide. Okay, everyone, what do you think about this picture? The first one is the girl, the second one is the skin, the third one is purple. So, Azahra, do you know what is the first picture about? Sneezing, miss. Bersin. Okay, good. The second one, Rafli, maybe you want to answer? Luka, miss. Okay. And the third one, Safira, do you know what is this? Demam, miss. Okay. Fever. Your answer is correct. The first one is someone is sneezing or bersin. The second one, someone gets scar atau luka. Dan yang ketiga, or the third, is someone get cold or fever atau demam. Kenapa sih seseorang itu bisa mengalami bersin, bisa mengalami luka, dan bisa mengalami demam? Mau menjawab? Siapa? Konita? Karena ada benda asing yang masuk, miss. Iya, betul sekali Konita jawabannya. You are right. Jadi seseorang itu bisa mengalami bersin-bersin, bisa mengalami luka, dan bisa mengalami demam karena ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita memiliki sistem imun yang bekerja untuk melindungi diri kita. Jadi, tubuh kita memiliki pelindung sendiri yang disebut dengan sistem imun. Good. This is the concept map of immune system that we will study today. So, today we will discuss about the function of system immune and the mechanism. The mechanism is divided into two, specific and non-specific. Next, we will discuss about the function of immune system atau fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Oke, fungsi kekebalan tubuh di sini divided into four, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah protect our body dari patogen yang invasif, misalnya seperti virus or bakteri. Yang kedua, melindungi tubuh terhadap agen dari lingkungan luar yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan bahan kimia. Misalnya adalah racun. Misalnya kita digigit ular, ular kan memiliki racun. Nah, tubuh kita melindungi agen-agen dari racun ular tersebut. Dan yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat cedera atau penyakit. Dan yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau sel-sel yang mutan seperti sel kanker. Nah, di sini ada 2 gambar. Contohnya adalah ketika tubuh kita kemasukan oleh bakteri, maka neutrofil di dalam tubuh kita sudah belajar ya di bab sirkulasi apa itu neutrofil. Nah, neutrofil itu mengejar bakteri dan menghancurkan bakteri dalam melindungi atau mempertahankan tubuh dari patogen yang invasif. Yang kedua adalah
ketika kulit kita mengalami alergi. Maka sistem imun kita akan mempertahankan diri kita dari alergen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, next. Kita lanjut ke bagaimana sistem imun itu bekerja atau mekanisme dari sistem imun. In this mechanism of immune system, it is divided into two, non-specific defense and specific defense, atau pertahanan spesifik dan pertahanan non-spesifik. Jika dilihat dari namanya, kira-kira pertahanan non-spesifik itu seperti apa? Someone wanna answer? How about group 1? Group 1 is Rani, Anissa, and Restu. Anissa, do you know what is non-specific defense? Pertahanan yang tidak langsung ditunjukkan ke antigen tertentu, Bu. Oke, good answer. Pertahanan non-spesifik adalah pertahanan yang tidak ditujukan langsung terhadap antigen tertentu. Maka itu disebut dengan non-spesifik. Oke, mari kita bahas. Ada pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Jadi, pertahanan non-spesifik ini sudah ada dari kita lahir. Jadi, itu alamiah atau bawaan. Yang kedua, pertahanan non-spesifik berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat. Yang ketiga, pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap beberapa antigen untuk melindungi tubuh. Nah, pertahanan non-spesifik ini meliputi pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Kira-kira ada yang tahu bagaimana pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi? Rani mau jawab, Rani? Do you want to answer? No, Miss. No? Oke. Yang kedua ada fagositosis. Lalu yang ketiga ada inflamasi. Dan yang keempat ada zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Kira-kira ada yang tahu tidak pertahanan pertama dari tubuh kita itu apa? Yang kita punya tubuh nih, kira-kira proteksi pertama dari tubuh kita itu ketika ada luka atau ada infeksi, itu apa? Yang melindungi tubuh kita? Mungkin Restu mau jawab? Yes, Restu? What do you think about my question? Kira-kira apa? What is the first protection of our body? Menurut saya kulit, Bu. Okay, thank you, Restu. The answer is correct. The first protection of our body is kulit or skin, karena kulit adalah bagian paling luar tubuh kita. Lalu bagaimana mekanisme kulit, lalu kenapa kulit itu menjadi pertahanan pertama dalam tubuh kita? Mungkin dari kelompok 3. Kelompok 3 ada Rizky, ada Tasya, ada Anas. Anas mungkin mau jawab, Anas? Karena kulit merupakan bagian terluar dari tubuh kita, Bu. Oke, thank you Anas for your answer. Jadi, betul ya kata Anas ya. Jadi, kulit itu menjadi proteksi pertama dalam pertahanan tubuh kita karena kulit itu adalah bagian terluar dari tubuh kita. Nah, bagaimana bisa? Jadi, kulit yang sehat dan utuh itu akan melindungi tubuh kita. Kulit yang rusak atau hilang karena luka bakar akan meningkatkan risiko infeksi. Jadi, jika kulit kita ini sudah pernah terbakar, maka kan nanti lapisannya akan lebih tipis kan dibanding kulit yang sehat. Kalau misalnya kulitnya itu lebih tipis, nanti dia akan lebih mudah untuk tergores atau untuk terjadinya luka itu lebih besar. Maka itu kulit yang sehat menjadi proteksi yang lebih unggul, maka menjadi pertahanan fisik yang pertama. Yang kedua adalah membran mukosa. Membran mukosa menyekresikan mukus sehingga dapat menangkap atau memerangkap antigen. Do you know what is the example of membran mukosa? Rizky tadi mau jawab? Oke, Rizky, what do you think about this? Contohnya membran mukosa yang ada di hidung, Miss. Oke ya, jadi benar ya kata Rizky ya. Hebat sekali kamu Rizky. Let me appreciate Rizky. Oke. Jadi, the example is membran mucosa in our nose, in our hidung, di hidung kita.
Jadi hidung kita akan mengeluarkan partikel yang besar dalam saluran pernapasan saat kita bersin. Jadi misalnya nih, ada debu-debu yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, nanti membran mukosa itu akan menyeleksi debu-debu itu. Jika dia adalah agen infeksi, maka dia akan dikeluarkan melalui mukus. Nah, kalau misalnya kita lagi pilek, biasanya ada tuh yang namanya ingus, betul. Nah, ingus ini akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita. Begitu juga ketika kita bersin. Jadi bersin itu adalah mengeluarkan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga ada cairan tubuh yang mengandung zat kimia dan antimikroba. Ada yang mau ngasih tahu contohnya? Oke? Tasya mau ngasih contoh? Mau, Miss. Oke, ayo Tasya. Kasih tahu teman-teman kita apa contoh dari zat kimia antimikroba. Contohnya ada ASI dan HCl yang ada di lambung, Miss. Ya, oke, good Tasya. Your answer is right too. Yay! Let's appreciate Tasya. Woo! Oke. The example is ASI atau air susu ibu. Terus ada HCl. Ada yang tahu HCl di mana? Lambung, Miss. Siapa? Oke, good. HCl ada di lambung. Pintar. Yeay. Lalu yang ketiga ada cairan empedu di usus halus dan keasaman cairan vagina. Jadi zat-zat kimia ini akan menghancurkan atau menghancurkan agen infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Kalau misalnya di pencernaan, maka yang akan zat kimia yang berperan adalah HCl. Lalu yang keempat adalah pembilasan air mata. The fourth is pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin. Kenapa ya? Air mata itu bisa termasuk pertahanan fisik dari tubuh kita. Someone want answer this question? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Tadi yang belum menjawab itu ada Hana. Hana, what do you think about this? Kenapa air mata itu bisa menjadi pertahanan fisik kita? Padahal kan kita menangis itu ketika kita sedih, lebih ke sesuatu yang emosional. Tahu Hana? Mungkin temannya sebelahnya Hana bisa membantu. Kayak dari tadi sibuk sendiri ya ketika ibu menjelaskan. Temannya Hana? Ayo. Karena air mata bisa melindungi mata dari kotoran, Bu. Oke. Good. Siska, good. Oke, jawaban kamu benar. Jadi air mata ini bisa menjadi pertahanan fisik kita ketika ada debu atau mata kita kena sabun. Sabun itu kan termasuk zat asing ya untuk tubuh kita. Nah, ketika sabun itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam mata kita, maka mata kita akan mengeluarkan air mata supaya bisa membilas sabun atau cairan kimia yang masuk ke dalam mata kita, sehingga nanti mata kita akan bersih kembali tanpa ada zat kimia berupa sabun. Begitu juga dengan debu. Ketika mata kita kemasukan bulu mata kita sendiri, kan kadang sering terjadi ya. Jadinya perih atau mata kita kelilipan, kena zat yang lain, misalnya juga bisa kena serbuk sari menempel di mata kita. Nah, air mata akan membilas zat-zat atau benda-benda asing yang masuk ke dalam mata kita, sehingga mata kita nanti bersih kembali. Oke, yang kedua ada fagositosis. Fagositosis ini, ada yang tahu fagositosis itu apa? Mungkin Rafli mau jawab lagi, Rafli? Oh, enggak. Oke, Rafli. Mungkin bisa Ahmad ya, Ahmad. Ahmad, kamu memperhatikan ibu bicara tadi. Sekarang kita akan membahas apa, Ahmad? Fagositosis, Bu. Oke. Alhamdulillah ya, kamu memperhatikan ibu, karena dari tadi ibu lihat Ahmad sedang asik sendiri dengan HP-nya. Simpan dulu ya Ahmad HP-nya, karena kita sekarang lagi belajar. Oke? Atau mau ibu yang simpan aja HP-nya? Enggak, Miss, maaf. Nah, kan? Ya udah, perhatikan ibu mengajar ya. Yang kedua ada fagositosis. Fagositosis ini meliputi proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Kira-kira ada yang tahu proses ini dilakukan oleh siapa? Kita sudah membahasnya ya di sistem sirkulasi. Haidar.
Kira-kira proses fagositosis ini dilakukan oleh siapa? Neutrofil dan Oke, makrofag, Miss. oleh neutrofil dan makrofag. Betul. Nah, pembagian makrofag ini terbagi menjadi 3. Ada makrofag di jaringan ikat atau yang disebut dengan histiosit. Lalu yang kedua ada makrofag dan prekursornya, yaitu monosit. Dan yang ketiga ada sistem fagosit mononukleus atau sistem retikuendotelial. Nah, gambarnya bisa kita lihat. Ini adalah gambar ketika neutrofil atau monosit atau makrofag sedang memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda asingnya itu bisa berupa bakteri, virus, atau alergen, ya. Jadi alergennya dimakan oleh makrofag. Nah, yang berikutnya ada inflamasi. Inflammation. In English is inflammation. Yang tahu artinya inflammation itu? Pembengkakan akibat infeksi, Miss. Good answer, Hasna. Oke, bagus ya Hasna. Jadi inflamasi itu adalah ketika bagian tubuh kita itu mengalami panas, nyeri, pembengkakan, atau demam. Bisa ditandai dengan demam. Nah, inflamasi merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Misalnya jari kita kesusupan serbuk kayu ketika kita memegang kayu nih. Nah, itu kan kayunya itu akan masuk ke dalam jari kita ya. Nah, ketika kayunya itu tidak dikeluarkan, maka kayu ini akan menyebabkan inflamasi atau radang yang sering kita sebut dengan radang karena warnanya memerah dan biasanya disertai dengan pembengkakan. Nah, itu termasuk inflamasi. Bersifatnya ada 2 sifat dari inflamasi, ada yang berjangka pendek atau akut dan berjangka panjang atau kronik. Ada yang bisa memberi contoh bagaimana inflamasi yang berjangka pendek dan inflamasi yang berjangka panjang? Inflamasi berjangka pendek ketika memar kepentok meja, Bu. Kalau misalnya jangka panjang karena suatu penyakit. Oke, Kansa. Terima kasih. Bagus ya, Kansa, jawabannya. You are right. Kamu benar. Jadi, kalau misalnya inflamasi berjangka pendek, itu hanya terjadi misalnya beberapa jam atau beberapa hari. Ketika dibersihkan, nanti dia akan kembali lagi seperti kulit sebelumnya. Jadi cuma merah terus radang, ketika dibersihkan nanti dia kembali ke kulit semula. Nah, kalau yang jangka panjang itu misalnya cedera atau luka yang dialami oleh orang yang terkena diabetes. Jangka waktunya bisa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu termasuk yang jangka panjang. Bahkan dari beberapa kasus yang diketahui di masyarakat, dari diabetes itu, kalau misalnya mengalami cedera, dia bisa saja kan nanti jaringannya mati ya. Nah, jaringan ini bisa-bisa merusak organ tubuhnya itu, sehingga harus diamputasi. Nah, lalu di sini ada tanda-tanda lokal respon inflamasi, yaitu kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, atau kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi di sini maksudnya jadi tidak bisa digerakkan. Lalu bagaimana tujuan akhir dari inflamasi? Ada yang tahu? Tidak? Oke, akan Ibu jelaskan. Tujuan akhir dari inflamasi adalah membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi atau rusak untuk mengisolasi, menghancurkan, dan menginaktivasi agen penyerang. Nah, ini ada gambar ketika jaringan kita mengalami inflamasi. Jadi ini jaringan kulit ya. Jadi ada benda asing, misalnya seperti kayu, dia itu masuk menembus lapisan kulit hingga ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini dia menembus, jadi merusak pembuluh darah sehingga darahnya itu keluar, dan di dalam aliran darah itu terdapat neutrofil dan makrofag. Biasanya yang untuk pertahanan pertama itu ada neutrofil. Nah, neutrofil ini ketika ada pembengkakan, maka sel mas akan terpacu untuk mengeluarkan histamin. Histamin ini berguna untuk peradangan, mengurangi peradangan. Nah,
neutrofil akan keluar dan membersihkan atau melawan atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lihat ya, nih ada inflammatory chemicals yang dikeluarkan oleh sel mas berupa histamin. Lalu bakteri-bakteri yang ada atau benda-benda asing yang ada akan dimakan atau difagosit oleh neutrofil. Nah, proses dan neutrofil itu bisa keluar adalah pertama margination atau marginasi. Jadi neutrofil akan melekat pada dinding pembuluh darah, kemudian akan melakukan diapedesis atau gerakan menembus dinding sel atau menyelip ya, kelihatan seperti nyelip-nyelip. Lalu ada kemotaksis atau yang disebut dengan gerakan dari neutrofil, dan yang terakhir neutrofil akan melakukan fagositosis, tentang inflamasi atau pembengkakan. Antimikroba yang diproduksi tubuh. Nah, zat antimikroba ini dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai pemicu. Contohnya ada interferon, yaitu protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Misalnya adalah IFN-alpha yang diproduksi oleh leukosit yang terinfeksi virus, dan ada IFN-B atau IFN-beta yang diproduksi oleh fibroblast yang terinfeksi virus. Kemudian yang kedua ada komplement, yaitu beberapa jenis protein plasma yang tidak aktif tetapi dapat diaktifasi oleh berbagai bahan dari antigen. Nah, tapi aktivasi komplement ini bertujuan untuk menghancurkan organisme lain. Tetapi jika berlebihan maka akan merusak jaringan atau sel tersebut. Nah, oke, itu tadi tentang pertahanan non-spesifik atau pertahanan yang tidak ditujukan langsung pada suatu antigen. Berikutnya kita akan membahas tentang pertahanan yang spesifik or specific defense. So, what do you think about specific defense atau pertahanan spesifik? Mau menjawab? Apa itu pertahanan spesifik, Hairul? What is specific defense? Pertahanan yang langsung ditujukan kepada suatu antigen, Miss. Good answer, Hairul. Thank you for your answer. Jadi pertahanan spesifik, betul kata Hairul. Hairul bilang pertahanan spesifik itu pertahanan yang mampu mengenal benda asing yang masuk. Ya, betul. Jadi pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respons imun terhadap antigen yang spesifik. Pertahanan spesifik mampu mengenal benda asing bagi dirinya dan memiliki memori terhadap kontak sebelumnya dengan suatu antigen tertentu. Harusnya antigen. Nah, pertahanan spesifik ini dibagi menjadi dua. Ada imunitas yang diperantarai antibodi atau imunitas humoral, dan ada imunitas yang diperantarai oleh sel atau imunitas seluler. Kita membahas tentang pertahanan spesifik. Kira-kira ada yang tahu bagaimana contoh pertahanan yang spesifik? Mungkin Natasha mau jawab? Natasha, jangan asik mengobrol dengan Restu ya. I'm sorry, Miss. Terima kasih Natasha. Silakan menjawab pertanyaan saya. Contoh dari pertahanan spesifik itu seperti apa? Misalnya antibodi kita terhadap virus, Miss. Oke. Terima kasih Natasha jawabannya. You are right. Let's we appreciate Natasha. Woo! Oke, betul ya Natasha. Contohnya adalah antibodi kita terhadap suatu virus. Misalnya kita pernah kena cacar, terus tubuh kita punya antibodi sendiri terhadap virus cacar yang pernah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita akan membahas tentang komponen respons imunitas spesifik. Ini di-highlight ya teman-teman. Jadi pada imunitas spesifik ada dua komponen. Yang pertama adalah antigen dan yang kedua adalah antibodi. Ada yang tahu antigen itu apa? Nggak tahu, Miss. Belum pernah dengar ya? Oke. Maka itu kita belajar ya hari ini. Jadi antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, antigen ini dibagi menjadi dua. Ada determinan antigen atau epitop,
dan hapten. Epitop adalah bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau yang dapat menginduksi pembentukan antibodi. Contohnya adalah virus, alergen, bakteri, racun, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada hapten atau molekul kecil yang jika sendirian tidak bisa menginduksi pembentukan antibodi, tetapi ketika bergabung dengan carrier atau pembawa yang memiliki ukuran lebih besar, maka dapat menginduksi pembentukan antibodi. Nah, itu tentang antigen. Jadi antigen tuh seperti lawannya antibodi ya. Misalnya kita lihat di film-film, antigen adalah antagonis, antibodi adalah protagonis dari tubuh kita. Nah, selanjutnya ada antibodi. Antibodi, ada yang tahu antibodi? Contohnya, ada yang mau kasih tahu? Fahri, apa itu antibodi, Fahri? What do you think about antibody? Pertahanan tubuh, Miss. Good. Pertahanan tubuh. Benar ya, tapi tadi kita sudah belajar ya, pertahanan tubuh itu tidak cuma ada antibodi saja. Nah, antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut atau sering disebut dengan imunoglobin. Have you ever heard about Ig, IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM? Antibodi ini terbagi menjadi 5 jenis. There is 5 antibody in our body. Nah, this is the kind of antibody. There is IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM yang memiliki fungsi masing-masing, fungsi dan peran masing-masing. Di sini ada IgA yang berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, ada IgD yang berfungsi untuk membantu memicu respons imunitas, lalu ada IgE yang terikat pada reseptor sel mast dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya, terutama ketika mengalami alergi. Lalu ada IgG yang berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, mengaktifasi komplement, dan meningkatkan efektivitas sel fagositik. Dan ada IgM, yaitu antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. IgM ini termasuk antibodi yang paling banyak di tubuh kita, berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositis. Ini ada gambar-gambar dari antibodi, Ig, IgE dengan bentuk masing-masing. Ketika ada antigen yang melekat pada salah satu antibodi, maka antibodi ini akan mengenal antigen tersebut, lalu akan menyimpannya. Ini ada interaksi antibodi dan antigen. Jadi ada 4 interaksi antibodi dan antigen. Yang pertama adalah netralisasi, lalu ada aglutinasi, ada presipitasi dan aktivasi sistem komplement. Nah, dari 4 ini, 3 akan mengalami fagositosis oleh makrofag dan 1 akan mengalami pelisisan sel atau pemecahan sel. Ini ada jenis imunitas, kind of immunity. Jadi imunisasi ini ada 2 ya. Maaf, bukan imunisasi, tapi imunitas. Imunitas ini ada 2, ada imunitas aktif dan ada imunitas pasif. Imunitas aktif terbagi lagi menjadi 2, ada imunitas aktif alami dan ada imunitas pasif imunitas aktif buatan. Do you know apa itu imunitas aktif alami? Sarah, mau jawab Sarah? Apa itu Sarah? Imunitas aktif alami. Imunitas yang diperoleh Ya, secara betul, alami, yang Bu. diperoleh dari tubuh ya. Jadi tubuh ini mengenal antigen itu sendiri. Nah, jika seseorang terpapar suatu jenis penyakit,
Kemudian tubuh memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Jadi, misalnya kita terkena influenza nih, tubuh kita akan mengalami gejala-gejala pertahanan tubuh, misalnya bersin, hidung mampat, terus pusing, demam. Nah, itu limfosit kita sedang mengenal virus apa nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu termasuk imunitas aktif alami, karena nanti tubuh kita akan memiliki antibodi dan limfosit khusus untuk menangani virus tersebut. Lalu ada imunitas aktif buatan, yaitu berupa vaksinasi. Nah, biasanya nih, ketika kita masih kecil, kita disuruh imunisasi di posyandu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari imunitas aktif buatan. Vaksin adalah patogen yang telah mati atau dilemahkan, atau toksin yang telah diubah. Kenapa sih kita harus melakukan imunisasi? Kira? Supaya tubuh kita bisa mengenal virus-virus yang menginfeksi, Bu. Yap, betul. Right, Khaira. Jadi kita itu harus imunisasi supaya tubuh kita ini mengenal virus yang masuk. Misalnya campak ya. Jadi sebelum kita dipapar campak terlebih dahulu, kita disisipkan dulu nih vaksin campak atau patogen-patogen campak yang telah dilemahkan, virus-virus campak yang telah dilemahkan. Jadi tubuh kita mengenal, oh ini adalah virus campak nih, maka penanganannya harus seperti ini oleh antibodi kita. Lalu yang kedua ada imunisasi pasif. Imunisasi pasif atau imunitas pasif ini juga terbagi menjadi dua. Ada imunitas pasif alami yang berasal dari ASI yang diberikan kepada bayi saat IgE ibu masuk ke plasenta. Lalu ada imunisasi pasif buatan yang terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh hewan atau orang tertentu yang pernah terpapar antigen. Misalnya ada kuda, dia dulu pernah digigit ular. Nah, antibodi untuk mengatasi toksin ular itu diambil dari kuda yang pernah digigit dan tetap sehat. Jadi, antibodinya itu diambil dari kuda yang tetap sehat walaupun pernah digigit ular yang memiliki racun tersebut. Sini ada vaksin yang sedang heboh ya, COVID-19. Lalu ada imunisasi yang dilakukan oleh Dede ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sel-sel yang terlibat dalam respons imunitas. Kita sudah pernah belajar komponennya di sistem sirkulasi. Sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana sel-sel tersebut berperan dalam pertahanan tubuh kita. Di sini ada sel B. Sel B ini adalah sel yang menghasilkan antibodi. Nah, sel B matang akan terdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Lalu sel memori B berfungsi untuk merespon antigen perangsang pada pajanan berikutnya. Jadi, sel memori B ini seperti bagian kecil dari sel B yang tidak menjadi sel plasma. Mereka akan akan mengingat atau menyimpan respon antigen supaya ketika terserang atau mengalami pajanan berikutnya oleh virus atau antigen yang sama, sel B akan langsung membentuk antibodi yang serupa dengan sebelumnya. Jadi akan lebih cepat untuk teratasi. Lalu di sini ada sel T yang dari timus. Nah, sel T ini akan menginduksi sel B untuk menghasilkan antibodi ketika terjadi ketika alergen atau antigen masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sel ini ada dua. Ada sel T memori, sama seperti sel B memori. Jadi, mereka akan lebih cepat untuk mengingat mereka akan lebih cepat untuk bergerak karena sudah tahu bagaimana cara untuk menangani antigen tersebut. Lalu juga ada sel efektor. Di sini ada sel sitotoksik atau sel T pembunuh yang berfungsi untuk membunuh antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada sel T penolong yang berperan seperti komandan dari sel-sel lain. Jadi sel T penolong akan memberikan komando kepada sel T sitotoksik atau sel T killer dan juga memberi komando terhadap sel B. Lalu yang ketiga ada sel supresor. Ini adalah sel B dan sel T.
Berikutnya ada makrofag dan sel pembunuh alami atau sel natural killer. Nah, makrofag ini bertugas untuk mencerna antigen, untuk menghasilkan fragmen determinan antigen, dan mengaktifkan limfosit. Jadi, makrofag ini akan berkomunikasi dengan sel limfosit T jika ada suatu virus baru, sehingga limfosit T ini aktif dan memberi komando pada sel T killer. Jadi, makrofag berkomunikasi dengan sel T helper, lalu akan berkomunikasi dengan sel T killer. Berikutnya ada sel pembunuh alami atau natural killer, yaitu sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik atau membunuh sel yang toksik, berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer. Jadi ketika ada sel-sel kanker, natural killer ini akan tahu nih, oh di sini ada sel yang bermutasi tidak dengan Jadi selnya itu bermutasinya tuh aneh gitu, ganjil. Maka sel T killer ini akan langsung menghancurkan sel-sel kanker. Ada mekanisme respon imunitas humoral dan seluler. Jadi di sini ada 2 tahap ya teman-teman. Ketika imunitas humoral, sel B ini akan menggandakan dirinya sendiri. Lalu akan ada reseptor, terus ada antigen dari sel B, antibodi dari sel B, lalu akan bekerja sama dengan reseptor sel T. Kemudian nanti sel B memori akan menyimpan memori tentang virus tersebut, dan sel plasma akan memberikan antibodi terhadap antigen tersebut. Jika imunitas seluler, maka sel T akan teraktivasi dan menggandakan diri dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Jadi, kalau misalnya humoral itu yang bekerja sel B, kalau seluler itu yang bekerja lebih ke sel T. Jadi, kalau sel B itu dia menyerangnya di luar sel. Kalau sel T itu menyerangnya dari dalam sel. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Until mechanism respond humoral immunity and cellular immunity? No? Okay, thank you. If there is no question, we will discuss about this lesson today with LKPD. Jadi coba lihat LKPD-nya dengan teman kelompok masing-masing, lalu dikerjakan ya. Dikerjakan, dijawab pertanyaannya, dibaca dulu modulnya, dibaca dulu LKPD-nya, lalu jawab pertanyaannya. Oke, nanti dikumpulkan ke Ibu di akhir pelajaran. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba dari grup 4. Grup 4 itu ada Khairul, Hasna, dan Natasha. Grup 4, perwakilannya aja. Kesimpulannya, tubuh kita memiliki sistem imun dengan mekanismenya masing-masing. Ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik, Miss. Baik, terima kasih. Grup 4, thank you for your conclusion. So, conclusion today is sistem imun memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari antigen atau zat-zat atau benda-benda asing di luar tubuh kita. Dan mekanismenya itu terbagi menjadi 2, ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Dan mekanisme spesifik terbagi lagi menjadi 2, ada mekanisme respon imunitas humoral dan ada mekanisme respon imunitas seluler. Okay, that is our lesson today about immune system. I hope we will respect our body more from now, more from today, and next week we will have a test from me about immune system, and maybe 2 weeks later we will have final test. So prepare yourself,
and study hard. So good luck for your final exam. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next week.